Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang disparitas pertumbuhan regional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Seva Andira Farsyah dengan NIM 1924019, lalu Difta Nabila Aprilia Tundro dengan NIM 1924022, lalu saya sendiri Zara Fadilatus Sadia dengan NIM 1924025, Hairunisa dengan NIM 1924050, Amelia Nur Alisa dengan NIM 1924054, lalu ada Stefanus Wahyudianto Sado dengan NIM 1924077, Athanasius Inforianus Mais 1924079. Maka berikut adalah paparan dari kelompok kami. Oke, perkenalkan, nama saya Syevandira Farsyah, NIM 1924019. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari disparitas pertumbuhan regional. Nah, ketimpangan. Ketimpangan ini adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus kepada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pembangunan antar daerah. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Teori pembangunan dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan, yaitu Lewenden 1995, Larin 1994, dan Kelly 1995 dalam Takson 2005. Yang pertama, paradigma. Modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan, underdevelopment, ketergantungan dependent development, dan sistem dunia, atau biasa disebut world system theory, sesuai dengan klasifikasi Larin 1994. Baik, selanjutnya adalah teori neoklasik. Menurut Douglas Chenard, dalam analisanya tentang teori pertumbuhan neoklasik, jadi dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal dengan hipotesa neoklasik. Jadi berdasarkan hipotesa tersebut, negara-negara yang sedang berkembang umumnya memiliki ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Jadi analisis tersebut disebut dengan analisis disparitas pertumbuhan regional. Faktor-faktor penyebab disparitas. Yang pertama, kurang lancarnya perdagangan antar wilayah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografi wilayah. Yang ketiga, alokasi investasi. Dan yang keempat, perbedaan sumber daya alam antar wilayah. Dan yang terakhir, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu terdapat sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batu bara, dan bahan mineral lainnya. Dan yang kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Berikut penyebab terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi, yaitu kondisi demografis atau kependudukan, juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik. Berikut pemberdayaan sumber daya alam antar wilayah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang dengan biaya tarif murah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksinya lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Alokasi investasi. Berikut adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Howard Domer. Jadi beliau berpendapat bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, yang artinya adalah semakin rendah investasi di suatu wilayah, maka tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut yang juga akan menjadi semakin rendah. Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Nama saya Amelia Nur Alisa, NIM 1924054. Saya akan menjelaskan tentang kondisi demografi antar wilayah. Perbedaan kondisi demografi antar wilayah
adalah daerah dengan kondisi demografis yang baik, cenderung mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, di mana tingginya peningkatan investasi dan penyediaan lapangan kerja. Begitupun sebaliknya dengan kondisi demografis yang kurang baik, menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menjadi rendah. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah atau intraret disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi, sehingga menyebabkan tidak lancarnya arus barang dan jasa yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan adalah kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen, sedangkan sisi penawaran adalah kesulitan mendapatkan barang, modal, input antara bahan baku atau material yang menyebabkan kondisi ekonomi suatu wilayah tidak beroperasi secara optimal.